kenapa ya Rasulullah itu membanggakan nasabnya gitu kan? Orang kan kadang-kadang udahlah kita ini nggak usah bicarakan nasab kita lah gitu. Tapi pada titik tertentu itu dibutuhkan, Pak. Apalagi kalau kita bicara tentang Nabi. Coba bayangkan ada orang ngaku Nabi terus nggak jelas nasabnya gitu. Ya kan, makanya kemudian muncul kan Nabi Parmin. Terus siapa kemarin yang apa namanya ngaku jadi Nabi itu, yang kemudian ditangkap itu, nggak jelas nasabnya gimana coba? Makanya di situ penting, Pak. Jadi Nabi itu ngajari kita seperti itu. Ya, itu karena memang itu penting gitu. Nggak tiba-tiba orang itu muncul nggak jelas nasabnya terus ngaku jadi Nabi, ya repot. Gitu. Nama lakob, nah ini sering disebutkan di sini lukiba itu maksudnya lakob, julukan. Dia diberi julukan. Ya. Kemudian yang keempat tadi adalah nama nisbat, gitu. Nah, mudrika itu nama aslinya adalah Amr, diberi nama, diberi gelar atau diberi julukan mudrikah liidraki kulla izin wa fakhrin kana fi abaihi. Karena beliau itu mendapatkan semua kemuliaan dan semua kebanggaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah ini, ya kan? Jadi, masya Allah, ya kadang orang itu ya, jadi orang itu karena orang tuanya itu terkenal, orang tuanya itu punya kemuliaan, ya kan? Otomatis anak itu kan kecipratan, ya kan? Ikut gitu. Mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang dimiliki oleh orang tuanya tadi. Makanya di sini disebutkan mudrika karena dia mendapatkan semua kemuliaan dan semua kebanggaan yang dimiliki oleh ayahnya. Oleh aba di situ bisa ayahnya, bisa nenek moyangnya. Ya, karena keturunan ini dan sebagainya tadi. Ibni Ilyas, Ibni Mudhar, Ibni Nizar. Ya, Nizar itu nama aslinya adalah Khaldan, gitu. Ya. Nah, yang menarik, kenapa waluki babi Nizar? Kenapa dia diberi gelar Nizar? Li'annahu lama wulida. Sebab Nizar itu ketika dilahirkan, na wadadar abuhu ila nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ainihi. Jadi bapaknya itu melihat, ya, bapaknya Nizar ini, ya, yaitu Muhammad Ma'ad ibni Adnan, itu bapaknya. Jadi Muhammad Ma'ad, ya, itu bapaknya, itu melihat nur Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad kan belum lahir nih. Itu dilihat oleh bapaknya ada pada anak yang bernama Nizar tadi itu, baina ainahi di antara dua matanya. Ini mata ya. Dua mata, baina ainahi berarti ini, di tengah sini. Gitu. Di antara dua matanya tadi. Itu dilihat ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut catatan yang disebutkan di sini. Maka fariha farsan syadidan, ya, maka orang tuanya tadi senang sekali karena di situ melihat ada sesuatu yang luar biasa, gitu kan nggak kebayang itu ada anak lahir lalu kemudian menampakkan tanda-tanda keistimewaan. Jadi kan kalau keluar cahaya itu kan nggak sembarangan itu, ya kan. Mana ada anak bayi lahir terus mengeluarkan cahaya kan gitu. Nah ini. Nah begitu orang tuanya melihat tadi senang sekali. Makanya kemudian di sini disebutkan wa nahara wa at'ama. Beliau menyembelih. Saking senangnya tadi kemudian menyembelih hewan. Sembelihan ya. Ya kalau kita ya semacam akikah lah begitu ya. Cuman dulu wa at'ama kemudian dia hidangkan sebagai makanan kepada orang-orang ya sebagai bentuk apa? Syukur saking senangnya. Gitu. Jadi tradisi syukur dengan memberi makan, memberi hadiah itu sudah menjadi tradisi dari dulu. Gitu. Ya kalau makanya kan di dalam Islam itu disebutkan kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Ya kan? Anak yang lahir itu digadekan kata Nabi itu dengan akikahnya. Sebenarnya akikah itu selain sunnah itu juga merupakan bentuk syukur gitu. Ya kan? Syukurnya orang tua karena dia punya anak. Gitu. Makanya sampai Rasulullah itu menyebut saking kuatnya sunnahnya akikah tadi itu sampai menyebut dengan kalimat kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Nah itu. Jadi anak itu setiap anak itu digadekan, ya.
dengan akikahnya tadi. Nah itu. Nah kemudian di sini disebutkan ya Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Jadi Nizar tadi itu putra laki-laki dari Ma'ad ya bin Adnan. Nah, kemudian di sini dijelaskan ilahuna sampai di sini. Jadi sampai Ibni Ma'ad Ibni Adnan, jadi sampai Adnan. Makanya ada istilah nanti Adnaniyun. Ya, Adnaniyun. Nah, itu nanti apa namanya? Kabilah Arab. Ya, aslinya itu. Ilahuna ijma'ul ummah, sampai di sini umat sepakat. Nah, itu. Jadi sampai nasabnya Adnan ini umat sepakat. Makanya ada istilah Adnaniyun, ada istilah Qahtaniyun. Ya, ada istilah Adnaniyun, ada istilah Qahtaniyun nanti. Nah, sampai di sini umat sepakat. Wa ma ba'dahu, adapun setelah itu kan Nabi Muhammad itu kalau kita baca nasabnya itu kan nanti nyambung sampai Nabi Adam. Ya kan? Kita mungkin pernah baca itu. Nah, di sini disebutkan wa ma ba'dahu, adapun setelahnya ila Adam sampai Nabi Adam la yasihhu fi syai'un. Tidak ada riwayat yang sahih yu'tamadu yang bisa dijadikan patokan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kita mau mencari, makanya nanti ada ikhtilaf itu. Sampai di Adnan ke atas itu ada ikhtilaf. Gitu, ada ikhtilaf. Makanya di sini kemudian disebutkan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intasaba. Nabi itu apabila dinisbatkan nasabnya ya lam yujawiz fi nisbati Ma'ad ibni Adnan ibni Udad. Maka nisbatnya Nabi, nasabnya Nabi itu tidak akan melampaui gitu. Maksudnya tidak akan melampaui pada Ma'ad ibni Adnan ibni Udad sampai di situ. Enggak akan melampaui itu. Summa yumsiku, kemudian berhenti wa yaqulu, dan mengatakan kadzaban nasabun, para ahli nasab itu berbohong. Karena setelah Adnan ke atas, para ahli nasab itu berbohong. Tapi perlu dicatat ya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ilmu nasab itu ilmu tua, Pak. Ilmu nasab itu ilmu tua, ya. Dan itu adalah merupakan ciri khas bangsa Arab. Enggak ada bangsa lain yang punya ilmu nasab. Nah, itu kita pernah bahas sebelumnya, sedikit kita singgung waktu itu. Nah, ilmu nasab itu kalau nanti di dalam tradisi bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu, Pak, ada 12 fan, jadi 12 cabang ilmu, Pak. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu, kalau betul-betul menguasai bahasa Arab, kita harus belajar 12 cabang ilmu. Nah, kita kan biasanya paling belajarnya nahwu, shorof, ya. Gitu. Belum sampai cabang-cabang yang lain. Gitu. Nah, di antara cabang ilmu di dalam bahasa Arab itu adalah ilmu nasab. Ilmu nasab itu nanti ada namanya ilmu ansab. Gitu. Ilmu tentang nasab. Jadi itu memang bagian dari cabang ilmu bahasa Arab. Kenapa ilmu nasab itu menjadi bagian dari cabang ilmu bahasa Arab? Karena memang bahasa itu kan tidak bisa dilepaskan dari budaya, dari suku, dari kabilah kan? Gitu. Nah, itu. Makanya nanti kalau kita belajar ilmu qiraat juga begitu, Pak. Ilmu qiraat itu. Jadi kenapa kok ada qiraat yang berbeda-beda? Itu tidak lepas dari lahjah tadi, dari dialek. Gitu. Ada orang Arab itu yang berat misalnya ngomong atau mengucapkan, melafalkan ya sifat huruf tertentu gitu sehingga bacaannya nanti diismamkan misalnya gitu. Itu karena memang ada orang-orang Arab yang begitu gitu. Jadi kita jangan heran. Gitu kan? Jadi makanya nanti kalau kita belajar ilmu qiraat ya, dalam satu bacaan itu kalau mat saja itu kan masih gampang ya. Jadi kadang-kadang misalnya begini di bacaan Fatihah itu. Ya. Sirat itu ada yang dibaca pakai shad, ada yang baca pakai sirat, ada pakai zirat, pakai itu namanya ismam. Jadi agak bacanya itu agak berat gitu. Nah, pertanyaannya kemudian
Bacaan-bacaan itu kan semua dilegalkan oleh Nabi. Gitu. Ya. Kenapa? Itu karena tadi terkait dengan lahjahnya, dialek orang-orang Arab tadi itu. Gitu. Ya, dialek orang-orang Arab tadi itu. Makanya jangan heran nanti. Jadi kalau kita mungkin di sini hanya biasa mendengar satu qiraah saja. Ya, kalau di Al-Azhar itu imam sholat tarawih itu bisa qiraah sabah itu dipakai semua. Ya, dengan tarikul jam'i digabungkan, satu bacaan digabungkan semua, itu biasa, Pak. Nah, ini sekedar contoh saja jadi supaya kita nanti nggak kaget gitu. Nah, karena kaget dan nggak tahu dibilang ini sesat ini imamnya. Repot kita. Padahal yang nggak tahu kita ya. Nah, karena kita nggak tahu jadi imamnya yang disesatin. Nah, ini makanya pentingnya ilmu itu. Nah, kembali ke situ. Jadi nasab itu bagian dari ilmu bahasa Arab. Ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan. Nah, kenapa itu menjadi bagian dari ilmu bahasa Arab tadi? Karena ternyata bahasa itu memang berdasarkan riwayat, Pak. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab nggak pakai riwayat itu, nanti orang Arab ketawa melihat bahasa kita itu. Gitu. Dan bahasa itu termasuk yang nggak bisa pakai logika, Pak. Kalau belajar bahasa itu. Jadi kalau orang Arab ngomong begini, ya kita harus begitu. Gitu. Nggak bisa kita, misalnya karena kita sudah belajar ilmu nahwu, sorof gitu, lalu kemudian kita otak-atik, nggak bisa. Nah itu sedikit gambaran. Makanya kemudian nanti ada hubungannya antara kosakata ya dengan suku dan kabilahnya dan nasab tadi itu. Karena ini kan nanti saling terkait. Makanya ilmu ansab dimasukkan menjadi salah satu fan dari ilmu bahasa Arab. Ini. Nah, kemudian qala ta'ala wa qurunan baina dzalika katsira. Wa qurunan baina dzalika. Qurun di situ konteksnya dengan dari kurun jamak dari koran itu bisa berarti masa, abad atau waktu, di antara itu katsira banyak sekali. Nah, ini terkait dengan nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai di mana yang mujma' alaih, yang disepakati, dan mana yang mukhtalaf. Ya, mujma' alaih dan mukhtalaf. Nah, itu. Jadi yang disepakati dan yang diperselisihkan tadi. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa hadan nasabu asyraful ansabi alal itlaq. Dan nasab ini adalah asyraful ansab, nasab yang paling mulia. Alal itlaq secara mutlak, Pak. Enggak ada nasab seperti nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Ya, nasab yang paling mulia seperti nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa'anil Abbas radhiyallahu anhu, dari Abbas radhiyallahu anhu, dari paman Rasulullah SAW ya. Anan Nabi SAW qala, Nabi itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Innallaha khalaqal khalqa. Allah itu telah menciptakan makhluk. Faj'alani min khairihim. Maka Allah menjadikan aku dari yang terbaik di antara mereka. Kata Rasulullah. Summa takhayyaral qabaila. Kemudian Allah menjadikan kabilah-kabilah terbaik. Ya. Faj'alani min khairi qabilatin. Lalu kemudian Allah jadikan aku dari kabilah yang terbaik. Ya, di antara yang terbaik. Nah, itu Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita sebut Nabi itu sebagai al-akhyar, itu maksudnya bahwa Nabi itu adalah yang terbaik. Gitu. Jadi Allah jadikan Nabi ya sebagai makhluk yang terbaik di antara min khairihim, dari yang terbaik itu Rasulullah adalah yang ya terbaik. Ketika Allah menjadikan kabilah-kabilah terbaik, maka Nabi dijadikan dari yang terbaik, kabilah yang terbaik. Summa takhayyarul buyut. Nabi kemudian Allah menjadikan rumah yang melahirkan dari kabilah-kabilah tadi itu, kan pasti ya, misalnya di satu kawasan itu ada rumah-rumah yang terbaik yang punya keturunan, ya mulai dari suami istrinya terbaik, anaknya terbaik. Ini yang paling baik. Fajala min khairi buyutihim. Masya Allah. Dan aku dijadikan ya oleh Allah dari min khairi buyutihim, dari rumah-rumah yang terbaik tadi, akulah yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, kata Rasulullah. Akulah yang terbaik nafsan,
wa khairuhum baitan, dan aku adalah yang terbaik ya dari apa namanya cetakannya, dari rumah yang melahirkan nabi itu adalah yang terbaik. Makanya di dalam kitab Dirasah Tahliliyah li Syakhsiyatir Rasul yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Dr. Muhammad Arwaskol Ahji rahimahullah, beliau sudah wafat, ulama dari Suriah. Beliau punya mausu'ah kitab, Pak. Mausu'ah fikih salaf. Itu mulai dari fikihnya sahabat, ya. Ini karya terbesar yang beliau miliki. Ya, mulai fikih sahabat itu mulai fikih Umar, fikih Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Ibnu Abbas, itu dikumpulin semua ijtihad mereka itu. Per jilid, ada jilidnya beda-beda sesuai dengan ijtihad mereka. Beliau punya kitab khusus tentang sirah. Judulnya itu adalah Dirasah Tahliliyah, jadi kajian analitik ya li Syakhsiyatir Rasul, terhadap kepribadian Rasulullah. Itu kitab yang merangkum ya dari A sampai Z bagaimana potret Nabi. Meskipun buku itu tidak besar, ringkasan sebenarnya buku ini. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan apa namanya hal yang tadi Al-Fakir ingin sampaikan ya, terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW. Beliau cerita di dalam kitab itu, ketika cerita tentang riwayat hadis tentang pernikahan, gitu. Jadi dulu zaman jahiliyah sebelum ada syariat nikah, itu kan orang biasa. Misalnya bapak ini punya istri, nanti dia meninggal, Pak. Istrinya itu bisa diwarisi sama anaknya, gitu. Dan itu menjadi salah satu tradisi pernikahan di dalam Arab pada waktu itu. Coba bayangkan, bapaknya meninggal, istrinya, ya itu kan ibunya sendiri kan berarti. Istri dari bapaknya diwarisi, Pak. Satu. Terus yang kedua, ada nanti orang itu zina nih, bareng-bareng nih, ya kan? Bingung itu, menentukan ini anaknya siapa nih. Maka perempuan itu nanti bisa datangi, Pak, gitu, datangi apa namanya laki-laki yang pernah niduri tadi, gitu, ya, atau diundi. Coba bayangkan ya. Itu tradisi di zaman jahiliyah, gitu, tradisi zaman jahiliyah gitu. Atau kalau nanti anaknya lahir disuruh dari sekian laki-laki tadi siapa yang dipilih sama anaknya itu, ya kan? Itu tradisi di zaman jahiliyah. Lalu kemudian Nabi menceritakan semua itu dibatalkan kecuali satu, pernikahan yang seperti sekarang ini, gitu. Pernikahan yang seperti sekarang ini. Jadi pernikahan seperti sekarang ini itu adalah pernikahan yang dilegalkan. Dalam arti zaman dulu itu sudah ada model pernikahan seperti sekarang ini. Jadi mulai dari ya laki nikah dengan perempuan itu termasuk nggak ada hubungan nasab, tidak melalui perzinahan, macam-macam. Itu sudah ada. Cuma kan dulu syariatnya itu belum turun gitu loh. Ya kan? Lalu kemudian Rasulullah diutus dan kemudian dilegalkan. Nah, kenapa penjelasan ini penting? Al-Fakir sampaikan. Karena nanti begini. Di dalam kitab Dirasah Tahliliyah Syakhsiyatir Rasul, itu belum menceritakan bahwa nasabnya Nabi yang tadi kita ceritakan itu tidak ada satupun. Jadi maksudnya gini. Kalau kita bicara soal sperma, ya kan? Karena Rasulullah kan pernah ditanya itu oleh sahabat, itu apakah orang berhubungan itu dapat pahala, gitu. Pertanyaan sahabat kan begitu. Dijawab oleh Nabi begini, kalau airmu itu kamu letakkan ya di tempat yang salah atau dengan cara yang salah bagaimana? Ya kan? Itu pertanyaan balik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika orang itu berzina, itu kan berarti meletakkan airnya tadi di tempat dan cara yang salah kan begitu. Maka jelas dia
mendapatkan dosa. Tapi sebaliknya ketika dia meletakkan air nyata di tempat dengan cara yang benar, berarti dia mendapatkan pahala. Ini. Nah, dari situ maka kemudian kita bisa melihat Rasulullah SAW itu bibitnya itu dari atas sampai ke bawah itu tidak ada satupun yang didapatkan dengan cara yang salah tadi. Sehingga kita bisa mengatakan kalau Nabi tadi mengatakan ana khairuhum nafsan wa ana khairuhum buyutan, itu memang faktual gitu. Jadi diteliti dari nasab-nasab itu enggak ada satu pun dari atas sampai Nabi yang merupakan hasil, yang merupakan proses yang salah, enggak ada. Semua itu terjadi, dilakukan. Nah ini bentuk penjagaan Allah terhadap nasabnya Rasulullah SAW. Meskipun, nah ini kan mungkin kadang-kadang ada orang usil itu tanya, lah kan dulu itu belum ada hukum pernikahan, ya kan? Gitu. Tapi kalau Allah itu menjaga nasab Rasulullah, apa susahnya bagi Allah? Ya kan? Sehingga kemudian yang sampai kepada Nabi itu betul-betul bersih. Kalau kita ini kan nggak tahu Pak. Ya kan mungkin bapak kita sudah bisa pastikan, nenek kita, ibu kita, nenek kakek kita bisa. Tapi yang ke atas kita nggak tahu. Nah itu bedanya Nabi dengan manusia biasa. Jadi dari nasabnya saja itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa. Subhanallah. Nah, ini ya gambaran ya, yang mengantarkan kita sampai kepada satu keyakinan yang begitu luar biasa tadi tentang sosok manusia mulia ya, nasabnya saja sudah begitu luar biasa tadi. Kita lanjutkan. Wa Wasilah ibni Asqa radhiallahu anhu qala, dari Wasilah ibni Asqa radhiallahu anhu. Wasilah itu laki-laki, Pak. Jadi kalau orang Indonesia itu kan sering pakai nama, pokoknya kalau belakang ada tak marbutoh, ya tak marbutoh itu tak yang bundel ya, Pak. Ya. Nah, itu laki-laki. Apa perempuan, maaf. Kalau orang Arab itu ya harmalah itu laki-laki. Ikrimah laki-laki. Khalifah laki-laki. Nah di sini khalifah perempuan. Pokoknya kalau belakangnya ada tak marbutoh jadi perempuan gitu kan. Nah, itu. Khuzaimah perempuan. Padahal Khuzaimah itu aslinya laki. Ini ya. Nah, itu. Nah, jadi pokoknya ya karena ngajinya baru sampai tak marbutoh. Baru sampai tak marbutoh tadi dikira pokoknya kalau tak marbutoh itu perempuan ya udah pokoknya yang ada tak marbutohnya perempuan gitu. Hamzah kan laki-laki ya kan tak marbutoh. Nah itu. Nanti kalau jadi ada istilah tak marbutoh dan tak maksutoh. Jadi marbutoh itu dari kata robot itu diikat. Berarti tak yang dibundeli itu namanya tak marbutoh. Maksutoh itu yang dibuka. Ya tak yang dibuka itu namanya maksutoh. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa, sesungguhnya Allah mengangkat min waladi Ibrahim Ismaila. Allah telah mengangkat, istafa itu maknanya mengangkat, memuliakan dari putra Ibrahim ya, dari putra Ibrahim Ismail. Ya. Wastafa min waladi Ismaila, dan Allah itu mengangkat dari putra Ismail Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah, dan Allah mengangkat dari keturunan Bani Kinanah Quraisyan. Nah, tadi Quraisy. Wastafa min Quraisyin, dan Allah mengangkat atau memuliakan dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Ya, keturunan Hashim. Wastafani, dan Allah mengangkatku, memuliakan aku min Bani Hashimin, dari Bani Hashim. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Ya, hadis dari Wasilah ibn al-Ashqa. Nah, itu pernyataan Nabi sendiri. Ya, pernyataan Nabi sendiri. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala
Nah sedikit ya, ini insight saja. Jadi ini kan kalau kita baca seperti ini, itu kan orang kemudian mungkin mikir begini, kenapa ya Rasulullah itu membanggakan nasabnya, gitu kan? Orang kan kadang-kadang udahlah kita ini nggak usah bicarakan nasab kita lah gitu. Tapi pada titik tertentu itu dibutuhkan, Pak. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara tentang Nabi, ya kan? Coba bayangkan ada orang ngaku Nabi terus nggak jelas nasabnya gitu. Ya kan? Makanya kemudian muncul kan Nabi Parmin. Ya kan? Lihat ya? Terus siapa kemarin yang apa namanya ngaku jadi Nabi itu? Yang kemudian ditangkap itu? Nggak jelas nasabnya gimana coba? Makanya di situ penting, Pak. Jadi Nabi itu ngajari kita seperti itu. Ya, itu karena memang itu penting gitu. Nggak tiba-tiba orang itu muncul nggak jelas nasabnya terus ngaku jadi Nabi, ya repot gitu. Ya kan? Gitu. Nah ini. Jadi sampai ada guyon ya, mungkin pernah lihat ada video pendek itu. Nabi kok ya sudahlah namanya. Misalnya kalau didoakan itu kan dia jelek sekali. Ya misalnya apa namanya kita apa misalnya sebut ya Allahumma sholli ala Muhammad kan pantas. Allahumma sholli ala Parmin misalnya ini. Ya nggak jelas nasabnya. Ya, aduh. Ya macam-macam. Nah, makanya di sini penting itu kita bicara nasab tadi. Jadi nasab itu ya itu menggambarkan bagaimana kemuliaan ya orang yang diberikan atau dijaga nasabnya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu taala dan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ikhtara khalqahu." Allah telah memilih makhluknya, fakhtara minhum bani Adam. Jadi Allah telah memilih ya makhluknya tadi. Lalu Allah memilih di antara mereka Bani Adam, keturunan Adam. Nah ini. Jadi Allah itu menciptakan banyak makhluk, bukan hanya manusia. Banyak makhluk, tapi Allah pilih. Makanya kemudian dalam Al-Qur'an Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami muliakan Bani Adam. Ya. Nah, kemudian Allah memilih summa akhtara Bani Adam. Lalu Allah memilih ya dari Bani Adam tadi, fakhtar minhumul Arab. Jadi dari Bani Adam itu lalu kemudian dipilih di antara mereka itu adalah Arab. Gitu. Summa ikhtarul Arab lalu kemudian memilih Arab, fakhtar minhum Quraisyan. Jadi dari Arab tadi itu lalu kemudian Allah pilih Quraisy. Summa ikhtara Quraisyan. Lalu dari Quraisy tadi itu fakhtar minhum Bani Hashim. Dari Quraisy tadi itu dipilih lagi. Lalu kemudian dipilihlah dari mereka itu Bani Hashim. Fakhtara Bani Hashim. Ya, kemudian Allah memilih Bani Hashim tadi. Fakhtaroni. Kemudian Allah memilih aku. Maka falam azal khiyaran min khiyarin. Maka aku tetap atau aku selalu menjadi khiyaran yang terbaik dari yang terbaik. Gitu. Karena istilahnya itu sari patinya. Dari saringan tadi yang Nabi itu adalah saringan terbaik. Subhanallah. Ya. Ala kata Rasulullah, ingat man ahabbal Arab. Nah ini makanya ini hadis ini penting. Ya kita jangan sampai ya sekarang kan ada gerakan secara sistematis, ada gerakan, ada upaya secara terstruktur masif untuk apa? Mendiskreditkan Arab. Mendiskreditkan duriyah Nabi. Nah, ini yang kita mesti paham gitu. Nah, kenapa Pak? Nanti setelah hadis ini selesai nanti Al-Fakir jelaskan. Kemudian Rasulullah menyebutkan ala man ahabbal araba, ya. Ingat siapa yang mencintai Arab? Fa bi hubbi, maka demi cintaku, kata Nabi. Ahabbahum, aku mencintai mereka. Jadi kalau kita ini mencintai Arab, ya itu karena perintah Nabi, Pak. Itu perintah Nabi. Ini makanya kalau bisa carilah istri orang Arab, Pak.
untuk menjalankan sunnahnya Nabi gitu loh. Ya, yang nggak dapat ya paling nggak keturunan lah gitu kan. Nggak dapat paling nggak keturunan gitu. Ya untuk memperbaiki keturunan Pak. Gitu. Ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Waman abghadal Arab. Kemudian Nabi lanjutkan, waman abghadal Arab. Dan siapa yang membenci Arab, fa bibughdi, maka kata Nabi itu, ya demi apa? Kebencianku, kemarahanku. Abghaduhum, aku ya marah kepada mereka, aku benci kepada mereka. Nah, ini hati-hati. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang lain itu menyebutkan ahibbul Arab li salasin. Cintailah Arab karena 3, Pak. Li'annal Qur'an Arabi, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wali annani Arabi, dan karena aku adalah Arab, kata Rasulullah. Wali anna lughata ahlil jannah Arabiyah, dan karena bahasanya penghuni surga nanti itu bahasa Arab. Jadi kalau kita ini mungkin ada yang bertanya nanti gimana kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa masuk surga apa enggak gitu? Karena bahasanya di surga nanti bahasa Arab. Jadi ini gerakan sistematis gitu, untuk mendiskreditkan Arab, untuk mendiskreditkan duriyah Rasulullah SAW. Makanya hati-hati. Ya, jadi kita jangan sampai terbawa arus. Gitu. Kan ada yang viral kan, misalnya seorang public figure karena pengalaman tertentu dengan katakanlah keturunan ya Nabi ya namanya keturunan Nabi itu kan nggak semuanya ada yang ya mungkin melakukan kesalahan ada, dan mungkin itu pengalaman pribadi, tapi kan pengalaman pribadi itu tidak boleh dipakai untuk menghukumi ya kan, semuanya seolah-olah kemudian duriyah Nabi ini bermasalah kan begitu. Yang bermasalah itu kan oknum 1-2 gitu loh, tapi kan nggak boleh oknumnya kemudian kita pakai untuk menghukumi semuanya, ini nggak boleh, gitu loh. Nah, jadi kita mesti bijak dalam hal ini, gitu. Nah, oleh karena itu, yang menarik itu ada hadis, ya, yang ini juga merupakan pesan penting Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, taraktukum amrayni, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Yang kalau kalian pegang teguh 2 perkara itu, kalian nggak akan tersesat selama-lamanya. Pertama, dalam satu riwayat disebutkan kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya. Itu satu. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan kitab Allah wa itrati. Kitabnya Allah dan keturunanku. Sebagian surah ahli sarah yang mensarah kitab-kitab hadis, kenapa Rasulullah menyebutkan yang pertama itu kitab Allah wa sunnata rasulih, yang kedua menyebutkan kitab Allah wa itrati, karena yang bisa mengemban, membawa, menjaga ya sunnah Nabi itu yang paling dekat kan tentu keturunan Rasulullah. Ya kan? Yang paling dekat tentu keturunan Rasulullah. Dan kemarin guru Al-Fakir ya, Syekh Mahmud Said Mamduh ya, ulama hadis muridnya Syekh Yasin Al-Fadagi. Jadi beliau tinggal di Mesir, alhamdulillah masih hidup. Kemarin mengeluarkan buku baru tulisan beliau tentang mustahid di kalangan itrah ahli bait. Nah ini kan selama ini banyak mustahid, tapi kan kebanyakan itu nggak disebutkan bahwa itu adalah dari keluarga Rasulullah. Gitu. Kalau dari keturunan Quraisy, ya artinya masih ada garis keturunan dengan Rasulullah seperti Imam Syafi'i, ya gitu. Tetapi yang garis keturunan yang disebutkan keturunan Sayyidina Ali sampai ke sini, ya nanti yang biasanya belakangnya ada Al-Hasani, Al-Husaini, itu jarang sekali tulisan seperti itu. Nah kemudian beliau tulis ini, ya beliau tulis
Dan itu momentumnya pas karena tadi diantaranya ada upaya untuk mendiskreditkan, mendelegitimasi gitu. Ahlul bait tadi itu. Gitu. Padahal Masya Allah, ulama mereka luar biasa. Ya, yang ahli hadis, yang mujtahid, yang mufassir, yang Masya Allah. Banyak sekali. Nah itu dikumpulkan di dalam kitab beliau. Ya. Nah jadi ini penting supaya kemudian kita punya wawasan yang objektif gitu. Jadi kita ini jangan sampai karena di akhir zaman ini kan banyak fitnah. Ilmunya sudah berkurang, sosial medianya begitu masif, ya. Akhirnya orang itu tidak punya pegangan gitu. Bagaimana untuk mengambil sikap tadi? Akhirnya ikut siapa? Ikut public figure, ikut orang yang punya pengaruh. Padahal belum tentu benar. Karena itu kata Sayyidina Ali, nah ini penting. Kalimat beliau mengatakan, "A'rifil haq." Kalau kamu itu pengen megang kebenaran, kamu harus tahu dulu kebenarannya. La ta'rifil haq birrijal. Kamu jangan melihat kebenaran karena melihat orangnya. Jangan melihat public figurnya. Jangan. A'rifil haq wa ta'rif ahlah. La ta'rifil haq birrijal. Kamu jangan melihat kebenaran karena melihat public figurnya. A'rifil haq. Kamu kenali kebenarannya. Wa ta'rif ahlah. Maka kamu akan tahu orang yang ngomong itu benar apa tidak. Nah, itu penting. Supaya kita kemudian tidak terombang-ambing bahkan kemudian ikut. Karena di dalam Al-Quran itu ngeri, Pak. Nanti di dalam surat Al-A'raf itu Allah menceritakan bagaimana antara orang yang mengikuti dan orang yang diikuti itu nanti sama-sama dosanya. Ya kan? Jadi kita itu kadang-kadang kan merasa, ya kan nanti saya kan cuma ngikuti dia. Ya kan? Saya kan cuma ngikuti dia. Enggak, Pak. Sama. Dalam surat Al-Baqarah Allah itu juga mengatakan ittabaral ladzina tubu minal ladzina tabawwa'u al-'adab wa taqatta'at bihimul asbab. Masyaallah. Ya, nanti kalau sudah yang diikuti sudah memutuskan hubungan ittabaral ladzina tubu, orang yang mengikuti, ya, yang diikuti nanti berlepas diri dari yang mengikuti. Wara'ul adab, kemudian mereka sedang melihat neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab, hukum sebab akibat guru murid sudah nggak ada lagi. Antara yang diikuti dengan yang mengikuti sudah nggak ada lagi. Kita tinggal sendiri, Pak. Nah ini makanya pentingnya membangun sikap itu dengan ilmu. Supaya kemudian kita bisa mengambil sikap itu dengan tepat. Nah gitu ya. Nah, ini gambaran yang bisa pakai. Mungkin sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, ya kalau nanti bisa kita jawab, insyaallah. Silakan.